Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan ini kita selipkan wawasan baru buat teman-teman para leader, teman-teman holdingnya Pulsa 21 untuk punya fondasi dalam hal melakukan aktivitas pekerjaan. Karena materi yang kemarin kita kan sudah sampai di extreme execution. Nah, extreme execution ini diperkuat dengan, ya kalau kita berbicara action, diperkuat dengan sebuah mindset yang bernama growth mindset. Jadi saya akan, biasanya kan kalau sesi pertama ini kita mulai dengan big win. Nah, mungkin untuk 2 pertemuan ke depan kita ganti dengan materi bonus, gitu ya, yakni growth mindset, yang mana nanti mudah-mudahan itu semakin memperkuat kita pada saat kita eksekusi di lapangan. Itu kita punya fondasi terkait dengan growth mindset itu tadi. Nah, sehingga saya untuk sesi bikinnya kita skip dulu untuk 2 pertemuan, mungkin akan kita jalankan lagi ketika di pertemuan ke-7. Nah, jadi judul materinya ini yang bonusnya tadi ya, kayak dengan menginstal growth mindset. Nah, ini materinya, growth mindset. Teman-teman sudah pernah mendapatkan ilmu ini? Atau sudah pernah mempelajari ilmu ini? Menginstal growth mindset agar pelanggan puas. Nah, kita semua ini para leader ya, dan juga eksekutor yang ada di lapangan perlu sebuah, kalau di dalam komputer itu namanya software. Sebuah software yang mana software itu bisa mengoperasionalkan komputer ya, secara lebih mudah, secara lebih gampang ya, secara lebih produktif tentunya. Itu ibaratnya adalah sebuah komputer. Manusia itu juga sama, komponennya itu hampir sama dengan komputer, gitu ya. Cari tempat dulu ya. Nah, baik, silakan. Oh iya, diingatkan. Lumayan ya. Impaknya disalurkan kemana? Impaknya disalurkan kemana? Ya, disalurkan ke Tabung ya. Tabung dulu, nanti akhir periode bisa diberikan. Nah, ya lanjut ya. Nah, kalau manusia itu diibaratkan komputer, komputer itu ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Jadi kalau komputer itu ada istilahnya hardware, ada istilahnya software. Hardware itu apa ya? Perangkat kerasnya, monitor, CPU, kemudian keyboard, mouse dan sebagainya itu yang keras-keras itu ya, yang berbentuk itu tadi ya. Itu adalah perangkat kerasnya. Sedangkan softwarenya adalah Microsoft Office, kalian install Corel, kalian install edit foto, edit video dan sebagainya. Itu adalah perangkat lunak. Nah, manusia juga sama. Manusia itu juga punya hardware-nya, punya software-nya, gitu ya. Hardware-nya manusia apa? Ya badan ini, tangan, kaki, kepala, ya udah lutut kaki gitu. Jadi kan itu hardware-nya manusia. Software-nya apa? Ya ilmu pengetahuan, growth mindset, kemudian pengalaman, kemudian rohani dan sebagainya. Itu adalah software-nya. Nah, growth mindset ini perlu kita install terutama kepada para leader agar membuat, kalau di dalam konteks pekerjaan, dalam konteks pelayanan, agar pelanggan itu menjadi puas. Nah, itulah materi yang akan kita sampaikan kurang lebih 1,5 jam. Nah, sebagai materi bonus, ya. Nah,
kita perlu growth mindset, kenapa kita perlu memuaskan pelanggan, dan apa itu growth mindset, dan apa itu kepuasan pelanggan, dan bagaimana cara kalau lawan katanya growth mindset itu apa? Growth itu kan artinya apa? Bertumbuh. Nah, kalau misal lawan katanya bertumbuh berarti kalau down berarti lawan katanya naik ya. Tapi kalau bertumbuh lawan katanya adalah tetap, gitu ya, tidak bertumbuh kan gitu ya. Jadi kalau lawan katanya tidak bertumbuh ya berarti stagnan, segitu-gitu aja kan gitu ya. Maka dikatakan lawan katanya growth mindset adalah fixed mindset. Coba ulangi. Lawan katanya growth mindset adalah fixed mindset. Ya. Dan kita tidak ingin fixed mindset. Kita tidak ingin fixed mindset. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya merubah fixed mindset berpindah menjadi growth mindset, dan bagaimana membuat pelanggan itu puas, dan yang terakhir adalah call to action. Jadi call to action adalah mengajak kita semua para leader harus berbondong-bondong untuk merubah mindset kita dari yang mungkin kita punya fixed mindset berubah menjadi kita harus punya growth mindset. Paham ya alurnya ya? Jadi nanti disediakan aja satu kertas yang nanti dikumpulkan di tengah sesi nanti ya, terkait dengan simulasinya ya, atau tugas di pertengahan ini tadi. Oke, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang paling basic. Jadi sebelum kita itu menjelaskan materi, itu selalu kita mulai dari pertanyaan ini. Why? Kenapa Mas kok perlu yang namanya growth mindset? Kenapa kok gak fixed mindset saja? Kenapa kok gak biasa-biasa saja? Nah, selalu kalau kita mendapatkan ilmu baru, kita awali dengan pertanyaan kenapa. Karena dengan menjawab pertanyaan kenapa, Anda tahu pentingnya sebuah ilmu itu tadi. Tanpa tahu pentingnya sebuah ilmu, Anda tidak akan merasakan manfaat, Anda tidak akan merasakan butuh. Nah, sehingga apa? Dalam memperoleh ilmu atau dalam menerima ilmu, itu akhirnya biasa-biasa saja. Seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita harus tanyakan dari diri kita, kenapa growth mindset itu penting. Nah, ini. Growth mindset adalah faktor X. Nah, jadi dalam kehidupan ya kita punya target, kita punya goal. Goalnya apa? Semua orang tidak ada di dunia ini yang hidupnya kepingin gagal, benar nggak? Mas, saya cita-citanya kepingin hidup saya gagal, ya. Ada nggak yang seperti itu? Saya pengen cita-cita saya hidupnya sengsara seumur hidup gitu ya. Ada nggak gitu ya? Itu adanya di sinetron-sinetron ya, kekuatan hati ya. Itu biasanya gitu. Saya nggak bisa hidup tanpa hidupku sengsara tanpa gitu ya. Itu hanya di sinetron. Tapi dalam terlebih kita para leader yang saya lihat di depan saya ini adalah kita tidak hanya mengejar kesuksesan semata, kita mengejar kesuksesan dunia dan akhirat. Ya. Kita itu ingin kaya dunia dan kaya akhirat, berarti kan harus sukses, gitu ya. Kesuksesan itu, growth mindset memiliki fungsi faktor X, gitu ya. Jadi misalkan kita rumuskan ini, dikumpulkanlah orang-orang sukses, lalu ditanya, kok bisa kamu itu sukses? Kok karena saya kerja keras? Kok bisa kamu sukses? Kok karena saya rajin membaca? Kok bisa kamu sukses? Karena saya punya pengetahuan dan sebagainya. Ternyata dari kebanyakan orang yang sukses punya kesamaan yang sama, dan itu adalah faktor kunci, semuanya punya growth mindset. Semuanya memiliki mindset bertumbuh. Tidak ada orang sukses yang mindsetnya itu tetap. Mindsetnya itu sudah nggak mau belajar. Mindsetnya sudah saya itu pokoknya nyantai aja, rebahan pasti sukses. Tidak ada ternyata.
semua orang sukses faktor X-nya adalah punya mindset bertumbuh. Faktor X-nya adalah growth mindset. Growth mindset ini melebihi kemampuan daripada sekedar membaca, melebihi kemampuan matematika, dan melebihi kemampuan kita punya ilmu pengetahuan atau sains yang banyak, wawasan yang luas. Jadi growth mindset ini sangat memegang peranan kunci dalam kesuksesan seseorang. Nah, ironinya, kebanyakan orang, sebenarnya mereka percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan sepanjang waktu. Kebanyakan orang itu percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan. Akan tetapi 60%, 60% berarti kalau populasi kita Indonesia itu anggaplah 200 juta penduduk, 60%-nya itu berarti sekitar 120 juta penduduk orang. Nah, Indonesia masuk kategori negara-negara yang terbelakang, negara-negara dunia ketiga, yang menganggap bahwa kecerdasan itu tidak dapat dirubah. Artinya kecerdasan itu keturunan. Artinya kecerdasan itu atau kemampuan itu faktornya adalah faktor takdir. Kenapa orang itu bisa pandai? Wajar, anaknya profesor, anaknya dosen, keturunan dokter, Atau kalau nggak gitu, kenapa kok orang ini bisa sukses? Wajar, anak orang kaya disekolahkan bisa cari sekolah yang terbaik, guru yang terbaik, sekolahnya di luar negeri dan sebagainya. Dengan kata lain, mungkin teman-teman pernah menemukan istilah bahwa kenapa orang itu bisa sukses karena mereka punya privilege, punya keistimewaan mereka. Nah, kita yang nggak punya keistimewaan, ya nggak bisa. Nah, itu 60% Indonesia. 60%, 120 juta penduduk orang Indonesia punya mindset bahwa nggak bisa dikembangkan. Kita itu sudah tidak punya privilege. Kita juga sudahlah sadar diri. Nah, kan itu. Nah, ini bahaya, ironinya, kenyataannya. Padahal tadi udah dijelasin kalau growth mindset punya faktor X, faktor kunci untuk memegang peranan seorang itu bisa sukses. Nah, wajar kalau Indonesia itu berada di ketiga terbawah sebagai siswanya yang punya mindset fix atau growth mindsetnya tidak tumbuh. Nah, itu gitu. Padahal seorang guru itu adalah dia praktek, berdasarkan dari praktek. Seorang guru, misalkan saya ini mengajar pada teman, bukan berarti saya itu yang paling sempurna prakteknya atau paling sempurna ilmunya, bukan. Tapi kita itu hanya sekedar pernah tahu, kemudian pernah praktek, dan kita mengajarkan. Kita menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang, maka kita harus terus-menerus belajar. Nah, terkadang orang itu menganggap bahwasanya orang yang tampil di depan kita itu adalah orang yang sempurna, harus menguasai ini. Padahal tidak juga. Kita juga sama-sama ingin belajar. Saya pun belajar dari teman-teman. Ketika sharing, bikin, dan sebagainya, itu adalah proses belajar. Hanya beberapa ada guru saya yang mengatakan, jadikan setiap pertemuan itu adalah kelas. Dan jadikan siapapun yang kita temui itu adalah guru. Dan kita bisa belajar dengannya, dan kita bisa sekaligus menjadi seorang guru dan kita mengajar kepadanya. Jadi pada saat yang sama kita itu bisa menjadi murid dan kita bisa menjadi guru. Sehingga jangan takut untuk berbagi yang tidak pernah habis. Salah satunya adalah ilmu. Jadi teman-teman yang ada di sini, saya yakin juga punya ilmu yang banyak dari kita.
Yang itu belum tentu saya juga tahu gitu ya. Nah, gimana caranya ilmunya itu bisa nancap dalam diri kita? Sering-sering berbagi. Hanya di dalam tugas kita itu senantiasa ada tugas guru leadership. Ayo bimbing SDM yang di bawah kita. Jadi kita diajarkan pelatihan, kita dapat ilmu, lalu kita ajarkan. Itu insya Allah ilmunya nggak hilang. Tapi kalau diajarkan ilmu, terus belum tentu nyatet, belum tentu mendengarkan, gitu ya, dan belum tentu mengajarkan, nah itu berarti pasti ilmunya nanti hilang. Karena apa? Lupa, gitu ya. Jadi penelitian itu mengatakan begini, pada saat kita berada di kelas, kita hanya melihat saja, pemahaman kita cuma lihat. Kita hanya melihat, mendengar, jadi melihat slide dan mendengarkan penjelasan 10%. Melihat, mendengar, mencatat 20%. Nah, yang berikutnya adalah kenapa kita harus menservis pelanggan agar pelanggan puas, ya. Karena dengan pelanggan puas, maka kita bisa menarik kembali customer. Artinya apa? Orang kalau nyaman, orang kalau terservis dengan baik, maka dia pasti akan membeli lagi di kita. Jadi kalau tugas sales itu adalah gimana caranya itu customer bisa beli di kita. Tapi kalau tugas pelayanan itu adalah gimana customer yang sudah beli itu beli lagi ke kita. Udah Pak, ya udah ada. Oke, baik. Kan gitu. Jadi hanya suruh nyatet sendiri nominalnya ini. Jadi nggak ada komunikasi, nggak ada pelayanan, gitu ya. Jadi hanya sekedar gugur kewajiban, gitu ya. Nah itu akhirnya ya sudah. Kenapa saya beli di sini? Ya karena saya kebetulan lewat dan kebetulan perusahaannya habis. Kenapa nggak kebetulan lewat? Ya saya nggak akan beli di sana. Tapi kalau misalkan pelayanan dalam sebuah perusahaan itu bagus, menjadi sebuah identitas perusahaan, maka bisa menarik customer itu tadi. Otomatis customer yang sudah ibaratnya itu terlayani dengan baik, jatuh cinta dengan perusahaan, maka mereka potensi kecil berpaling dari kita. Potensi kecil mereka itu akan beralih ke pesaing, ya, ini manfaatnya. Dan berikutnya, mencegah review penilaian negatif, ya. Ibarat kalau Gojek itu kita pasti dikasih bintang 5, sejelek-jeleknya itu bintang 4 gitu. Gak sampai bintang 1 terus dimaki-maki di kolom komentar, gitu kan, gak gitu ya. Jadi kalau ke customer puas itu pasti nggak akan ngasih penilaian negatif. Jatuhnya biasanya saran biasanya, ya kan. Jadi beda ya, orang yang kecewa dengan orang yang ngasih saran. Orang puas itu saran itu untuk bangun, gitu ya. Misalkan saran, gitu ya. Oh, mbaknya udah ramah, mbaknya sudah bagus, bantu customer dan sebagainya. Nah, tapi karena mungkin ada kekurangan, tetap dia puas, tapi jatuhnya nanti saran. Mbak mungkin saran kalau misalkan di sini ada yang mengarahkan parkir, soalnya parkirnya kadang silang-silang, nggak ada yang ngatur parkir. Jadi orang kalau sudah buru-buru mau keluar nggak bisa karena apa? Parkirnya nggak teratur, jadi susah keluar motor. Saran jadinya orangnya puas, tapi ada kekurangan. Kita menyampaikan bukan dengan penilaian negatif, melainkan dengan saran yang membangun. Tapi kalau orang itu nggak puas, kecewa, itu hal yang sepele menjadi 10, gitu ya. Jadi hal yang sepele itu jadi besar, gitu ya. Jadi akhirnya perkara perkara baju aja mungkin jadi masalah, gitu ya. Perkara mungkin sepele ya, katakanlah itu. Kita tulisannya jelek aja misalnya jadi masalah, gitu ya. Karena apa? Sebenarnya kecewa karena pelayanan dan sebagainya. Dan berikutnya manfaatnya kalau pelanggan puas itu adalah pelanggan kalau puas
itu dia menjadi promotor yang gratis, promotor yang yang bagus gitu ya. Karena dia dengan sendirinya cerita, menakon tuku pulsa nang gini diadai oleh undian hadiah dan aku dapat power bank misalnya gitu. Nah, misalkan gitu ya. Hadiah loh, ada hadiahnya, ada. Minimal belanja berapa? Jadi pokoknya satu kupon itu minimal belanja 100.000 dapat satu kupon. Nah, dari kupon itu dikumpulkan. Nah, kan cerita. Orang yang puas tadi cerita. Nah, karena saya sudah dapat itu 10 kupon, akhirnya tak undi dapat power bank. Nah, kan cerita. Akhirnya, kalau gitu aku kalau belanja pulsa sudah dosa. Menarik pelanggan baru. Jadi SPG-nya itu dapat saingan. Jadi saingannya adalah pelanggan yang sudah loyal tadi. Kemudian sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan. Jadi tadi saran-saran tadi yang masuk menjadi bahan evaluasi sebagai peningkatan pelayanan. Begitu. Nah, ini manfaatnya. Kenapa kita harus memberikan servis terbaik agar pelanggan puas? Karena manfaatnya seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Faktor-faktor apa saja yang membuat pelanggan itu puas? Yang pertama adalah faktor kualitas produk, harga produk, kemudahan akses, dan yang paling penting adalah kualitas pelayanan. Jadi kualitas produk, kualitas pelayanan, harga produk, dan kemudahan akses. Itu 4 faktor yang membuat pelanggan itu puas. Produknya nggak bagus, misalkan isi pulsa selalu telat terus isinya, ya maka ya orang akhirnya kabur, gitu ya. Kualitas pelayanannya nggak bagus, ya tadi hanya sekedar kewajiban, terus ya karyawan-karyawannya itu nggak senyum, ya wajahnya ditekuk, gitu ya. Misalkan terus pakaiannya nggak rapi, misalkan ya, itu kualitas pelayanan. Harga produk, harganya ternyata bersaing, beli 2 gratis 1, terus dan sebagainya, kasih penawaran yang terbaik. Kemudian akses itu adalah manakala kita beli produk, gampang, bisa mungkin bisa kasbon, bisa bayar belakangan, akses, atau bisa pesan langsung online dulu misalkan, atau diisikan dulu, atau setiap kali kita beli produk intinya produknya selalu lengkap, ready dan sebagainya. Jadi tapi poinnya adalah kalau orang itu supaya puas, faktor yang paling penting ternyata di kualitas pelayanan. Itu seperti itu. Nah, itulah kenapa kita harus memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan agar pelanggan puas, gitu ya. Sehingga 2 hal ini sangat berkaitan. Kalau kita punya growth mindset dan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, nah ini pasti akan terjadi yang namanya customer puas, customer loyal, gitu ya. Nah, kita mulai dari growth mindset dan kepuasan pelanggan. Kira-kira kepuasan itu bisa diukur nggak? Gimana cara mengukurnya kepuasan pelanggan? Betul. Jadi kalau dia itu balik lagi, mostly pasti puas. Jadi kalau misalkan dia belanja pulsa 1 bulan 100.000, bulan depan belanja lagi 100.000 plus aksesoris, bulan depan belanja lagi pulsa, terus tambah lagi produk misalkan yang ada di elektronik misalnya gitu ya, dan sebagainya. Jadi dia rutin, maka itu adalah salah satu indikator pelanggan puas, gitu ya. Tapi ukurannya itu sebenarnya kepuasan pelanggan itu adalah
Jadi tiap-tiap pelanggan, tiap-tiap customer sebelum datang ke counter kita, mereka di bayangannya itu sudah ada yang namanya ekspektasi. Jadi sudah ada harapan, gitu ya. Pulsa aku teret, gitu ya. Cek tak tuku pulsa nang counter pink. Nah, pink ya. Pink tahu mau musik pink ya. Counter pink. Cek. Nah, ini sudah berekspektasi. Pak aku tuku pulsa satu triliun. Ya untuk hak trouble, terus baru kuno gak antri, gitu ya. Terus baru kuno pelayanannya cepat, misalkan gitu, barangnya ready, gitu ya. Terus baru kuno aku iso sosial media, misalkan gitu. Jadi sudah ada ekspektasi. Seret ke sana, ternyata gak dapat tempat apa parkir. Ya bingung terus mulai panik. Akhirnya ditata, masuk parkir kok susah ya. Masuk ke counter jebret gitu. Ternyata apa namanya SPG-nya itu repot ke RPDW. Bukan repot ngurusi customer tapi repot ke RPDW. Kalau si kita kan udah gitu. Kalau si TikTok kan ada sing anu kan gitu. Duh, ya apa sih aku ini customer niat tuku loh, duwe ono gitu ya. Tapi kok SPG ini repot ke RPDW. Mulai kan ya. Begitu, mbak, aku tuku iki gitu ya. Bilang, ya bu, bu, iki piron mbak, sing di bu, iki mbak. Jadi ada customer yang tipikalnya itu tanya-tanya, ya kan, bandingin ada gitu ya. Kalau kamu salah, iki piron, iki perdana, iki kan. Nah, mulai kontes begini, wah saya ditetap ini ya, distrik kok. Nah, jadi akhirnya tangani kok tak takutan ini. Jadi akhirnya ya, kira-kira kalau misalkan seperti itu pelayanannya lama, parkiran tidak ada, SPG repot PJB, terus nggak enak, ya kita orang itu ramah sama tidak itu kan tahu ya. Nah, dalam hatinya customer itu gimana kira-kira? Kecewa. Paling bisa diungkap bisa naik atau nang counter di kan gitu ya. Itu apa? Customer punya ekspektasi kita menservisnya melebihi ekspektasi. Kalau customer ekspektasi kita hanya sama dengan ekspektasi dan itu belum puas. Itu hanya kewajibanmu, ya kan? Kewajiban pekerjaan kita hanya sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau itu lain namanya puasa. Datang tadi ya dengan ekspektasi ini, ternyata parkiran tertata rapi, jadi langsung set ini. Padahal di kantor ini masuk ke kantor juga ternyata SPB-nya itu langsung menyambut ada yang bisa ibu mau beli pulsa perdananya begitu langsung tanya kalau ini mbak jadi ditanyakan nggak betul padahal cuma belanjanya 50.000 positif terlupakan yang pena ya. Jadi kadang itu ada orang balik lagi kan ke counter itu bukan karena produknya tapi karena orangnya. Kan kalau counter kerja saya yakin contoh yang sering daripada dia. Mungkin ada sesuatu identitas beda itu tadi. Nah, maka teman-teman yang ada di leaders ini, nah, buatlah ini apa yang kita siapkan. Sehingga dia itu benar-benar kalau ada kebutuhan
puas. Sehingga akan puas, mereka dapat terus melebihi ekspektasi. Coba nanti dibayangkan apa aja selain parkiran, selain disambut, selain ya, selain kita itu harus ramah, harus pakaian kita itu tinggi dia, kita nggak khusus apa aja. Bayangkan lagi misalkan beda-beda nanti di target market ada yang tua apa, kalau anak muda seperti apa, ya gitu. Menentukan dan sesuatu kejadian dan peristiwa. Cara berpikir, bagaimana cara berpikir kita, kebiasaannya seperti itu. Contoh, ya. Oh, yang ngasih target itu siapa? Beda. Kalau bulanan itu ada si langsung atau pohon-pohonnya ngasih target? Ada goal 110-an, ada 110-nya yang membagi ke ranting, rantingnya membagi ke kepala tulis. Ranting dikasih target sama pohon. Nah, ranting A targetnya sekian ya bulan ini ya. Nah, kamu tak kasih tantangan bulan lalu sekian, sekarang tumbuh 20% dari pencapaian bulan lalu. Nah, mindsetnya gini, wah pohon ini ngawur kok tumbuh 20% angel yo. Nah, ini. Masih ada belum juga. Yang merespon terhadap tantangan tadi adalah menolak, dia nggak masuk akal itu 20%, nah, kan gitu ya. Jadi responnya adalah menolak, sejadi seperti itu. Ada juga responnya nggak menolak, responnya malah gini, 20%, menarik begini. Berarti aku harus cari cara yang lain supaya tumbuh 20%. Jadi peristiwanya sama-sama dikasih target, di ranting A langsung menolak tanpa melihat penjelasan dan sebagainya, di ranting B menerima dan aku harus belajar apa lagi supaya bisa sukses. Nah, kesan tentang cara berpikir, cara kita merespon sesuatu. Nah, ini pengarangnya ya, pengarang buku Mindset dia, Profesor Carol Dweck. Beliau mengatakan bahwasanya mindset adalah ilmu psikologi baru, ya, ilmu psikologi of success. Jadi berlaku baru untuk meraih sebuah kesuksesan. Itu karena mindset. Dan seorang Justin Bryan mengatakan bahwasanya the secret to success is your mindset. Rahasia menuju kesuksesan adalah mindsetmu, mindset kita semua, mindset kalian, mindset saya, gitu ya. Ketika mindset saya, ada seorang ungkapan menarik, gitu ya. Ketika saya mengatakan bahwasanya saya bisa bertumbuh 20%, maka dia benar. Ketika ada seseorang yang mengatakan counter saya tidak bisa bertumbuh 20%, maka dia benar. Lihat. Artinya apa? Kebenarannya itu karena mindsetnya mengizinkan bertumbuh dan mindsetnya mengizinkan tidak bertumbuh. Begitu. Sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan 20% saya bisa, dia itu mindsetnya menerima. Oke, saya siap konsekuensinya, saya siap belajar sesuatu yang baru, dan saya siap bertumbuh. Walaupun kenyataan itu belum tercapai, tapi tetap minimal dia menganggap bahwasanya
belum mencapai, atau bisa dikatakan orang yang punya fixed mindset itu adalah kegagalan. Orang growth mindset tidak pernah mengenal istilah kegagalan. Karena belum mencapai itu artinya adalah pencapaian saya tertunda. Atau kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Jadi tidak ada kamusnya itu gagal. Kamusnya diganti belum sukses. Tidak ada istilah gagal. Kamusnya diganti pembelajaran. Karena kalau kita tidak mencapai sesuatu, kita pasti dapat belajar dari sesuatu itu. Kenapa bulan ini nggak tercapai? Tadi udah tutup buku ya untuk Januari. Belum. Tanggal 10 ya. Oh bisa ya. Jadi kan direview nanti ya Januari. Konter-konter mana yang nyampe target, rantai-rantai mana yang nyampe target, pohon-pohon mana yang nyampe target dan tidak mencapai target. Ya, di sana kalau mindsetnya itu bro, maka yang dievaluasi adalah dirinya. Dan dicari, saya harus belajar apa. Gitu. Tapi kalau mindsetnya itu fix, gak mencapai, ini sudah down, gagal, wis nyerah, dan sebagainya. Dan timbul pada pikirannya itu, cara berpikirnya adalah, memang angel, kandani. Apa namanya, WIDL ngasih target kok besar amat. Angel, bu, angel. Itu fix mindset. Begitu ya. Maka perjalanan menuju kesuksesan adalah dimulai dari mindset, action, kemudian sukses atau gagal. Gitu. Ada orang yang punya mindset bahwasanya saya ketika bahagia itu harus kerja keras baru sukses, sukses baru bahagia. Ini mindset. Maka ketika mindset ini ditanamkan dalam pikirannya, berarti ya untuk sukses saya harus kerja keras dulu, baru sukses, baru bahagia. Konsekuensinya apa terhadap mindset yang seperti ini? Konsekuensinya adalah untuk sukses itu harus bersusah payah, harus banting tulang, harus nggak nyaman, nggak enak, gitu ya. Baru sukses, baru bahagia. Nggak bahagia. Keras tidak bisa sukses. Bedanya apa? Bedanya bahagia diletakkan di awal. Jadi kalau orang bahagia melakukan sesuatu secara kerja keras, action secara sungguh-sungguh tadi, tersiksa enggak? Enggak, happy kok. Nah, ya kan? Happy, ya. Bahagia saya tanpa syarat. Bahagia saya tidak ditentukan oleh orang lain. Saya bahagia karena saya sudah banyak dan rasa bekerja keras, lalu saya di sini kan perbedaannya sekali. Ketika kerja kerasnya dilandasi kebahagiaan, otomatis kerja kerasnya itu enak, happy, ya, dan secara sukarela ikhlas, sehingga lebih mengantarkan ke dengan bahagia. Saya nggak bahagia kan gitu ya. Kita harus bahagia dulu karena apa? Kita sebagai manusia nikmat banyak sama Allah. Yang banyak sama Allah sudah selayaknya lah. Setiap hari harus bahagia. Dengan ya, coba tangannya di depan. Gerak-gerakan. Yang dirubah apa ya? Kalau
yang dirubah konsep. Merubah mindset, merubah apa? Merubah hasil. 3 set. Sama langsung. Oke. Mindset itu hasilnya biasanya hanya actionnya. Action, apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Dan itu kan pokoknya dan dari kita sini dia SDM punya mindset dan jalan kan hanya membantu saja, ya kan? Hanya alat saja. Misalkan saya kalau di kantor nggak ada PC, saya nggak bisa kerja. Ada PC bisa pakai yang lain, bisa pakai HP, bisa pakai laptop, gitu ya. Atau katakanlah itu tidak kembali kepada tidak ada PC, bisa kan? Ya bukan jalan kan? Perusahaan besar zaman dulu sebelum ada komputer itu juga bisa jalan. Tapi yang penting apa? Mindsetnya punya, skill saja. Ya kan? Oke. Sebaliknya, kalau misalkan orang itu punya mindset, punya set, tapi nggak punya, bisa enggak? Komputer disediakan sama kantor, kantornya nyaman, ASEAN, ya. Mindsetnya punya, toolsetnya, tapi skill setnya belum bisa jalan, tapi dipelajari. Kapan untuk menjawabnya, kapan untuk maka kita perlu kita training dulu. Kita punya set itu bisa dilatih. Skill itu bisa dilatih, dikembangkan. Bisa nggak? Dari 3 hal ini paling best. Sekarang nggak alhamdulillah saya sudah bisa keluar cukup dia. Saya di situ itu juga sepak ya. Saya di rumah. Dapat berkesempatan fixed mindset adalah keyakinan bahwa seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa
Maka fixed mindset itu seperti di otaknya itu gembok terkunci. Jadi saya gini-gini aja, hidupnya lempeng-lempeng aja. Sedangkan yang growth mindset itu seperti tanaman. Tanaman bisa dipupuk, bisa dirawat, bisa disirami, dan dia akan bertumbuh. Dari awalnya biji, tumbuh tunas, dari tunas, tumbuh tanaman, dari tanaman menguatnya batang, dari batang bercabang, dari cabang punya ranting, dari ranting tumbuh daun, dari daun tumbuh bunga, dari bunga tumbuh buah, dan bisa dinikmati. Nah, pertumbuhannya mulai dari biji, dari buah, terus habis itu dimakan, dinikmati, bijinya ditanam lagi, bertumbuh lagi sesuai dengan pertumbuhan siklus itu tadi. Itu terus berkembang. Jadi saya selalu bilang kalau terkait dengan fixed mindset itu seperti orang yang percaya bahwa nenek moyangnya itu kera, gitu ya. Jadi kan ada dulu pengetahuan yang mengatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera, gitu ya, monyet, gitu ya. Nah, kalau kita itu evolusinya kera dan itu punya fixed mindset, ya pastinya kita itu tidak akan bisa bangun peradaban seperti sekarang. Kita perhatikan kera zaman dulu sampai zaman sekarang itu juga nggak ada pemikiran itu, misalkan dia itu makan gitu ya, makan kan makannya pisang gitu ya, nggak ada pikiran pisangnya enak ya paling ditepungi gini terus digoreng gitu ya, jadi pisang goreng gitu ya. Nggak ada pikiran kayak gitu kan gitu ya. Sampai sekarang ya makan pisang kan gitu ya, sudah nggak ada inovasi di pisang geprek jadikan pisang coklat keju, nggak ada gitu. Itu fixed mindset karena, ya kan, dikunci sudah lah, yang namanya kera ya gini aja, gelantongan aja, makanya pisang aja kan gitu kan, fixed mindset gitu ya. Tapi karena kita itu manusia, seharusnya itu bisa dikembangkan, maka kita berkembang seperti ini. Mulai dari teknologi pakaian zaman dulu dari kulit binatang, dari dedaunan, kemudian mengenal kapas kemudian jadi kain kemudian jadikan pakaian yang kita pakai. Ada yang kainnya itu untuk formal, ada yang bahannya kaos, bisa melar dan sebagainya. Potongan model-model itu juga selalu berganti tiap tahun. Itu gara-gara apa? Hasil karya orang yang growth mindset, selalu berinovasi, selalu berkembang. Nah, bayangkan kalau tidak ada orang yang growth mindset, ya, saya yakin juga perusahaan 21 itu hasil karyanya orang-orang yang growth mindset, ya. Karena kalau nggak growth mindset, nggak akan ada ratusan counter yang tersebar di Indonesia, ya. Targetnya 1000 counter ya. Iya, Pak. Wah, luar biasa, sudah 10%. Pasti bisa lah ya. Nah, ini syaratnya harus growth mindset, gitu ya. Jadi mulai dari 1 counter ke counter 1000 itu bisa. Berarti dari 100 counter ke counter 1000 itu hanyalah masalah waktu, gitu ya. Kan gitu ya. Selama growth mindset. Kalau nggak growth mindset nggak bisa, gitu ya. Nah, orang yang fixed mindset itu karena apa? Karena ini otaknya itu menganggap bahwa perubahan itu adalah kendala, sehingga betah di zona nyaman. Dia zona nyaman itu sama seperti kita itu orang yang rebahan, gitu. Orang yang di kasur gitu ya. Bayangkan ya, kalian itu misalkan di kasur itu berapa lama misalkan? 8 jam. Oke, 8 jam. Nyaman nggak kalau 8 jam? Kasurnya itu spring bed, empuk, terus habis itu wangi, berbulu, nyaman ya? Oke, 8 jam. Sekarang rubah 8 jam itu menjadi 8 hari. Nyaman nggak? Di kasur terus ya, selama 8 hari ya? Makan di sana, BAB di sana. 8 hari rubah menjadi 8 bulan. Ya. Sana terus. Ya. Nyaman nggak?
sudah nggak nyaman. 8 bulan berubah menjadi 8 tahun. Jadi orang yang sama berada di zona nyaman itu seperti orang yang berada di tempat tidur tadi. Orang yang berada di tempat tidur itu kalau sudah makin lama seperti orang sakit dia, maka dia itu bukan zona nyaman lagi, tapi zona nyaman itu kalau kita nggak pindah dalam waktu yang lama, kita bisa membusuk di sana. Ilustrasinya seperti itu. Ya. Baik nak kasur terus ke aktivitas, nggak pindah-pindah, gitu. Nggak bertumbuh. Ya. Ya, seperti orang kalau sakit ya rumah itu kan di tempat tidur, raja terus gitu kan, nggak ngapa-ngapain, maka nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan growth mindset itu tercipta karena OBT, opportunity based thinking, di mana segala perubahan dianggap sebagai peluang untuk bertumbuh. Sehingga ada perubahan, berarti ada peluang. Ada peluang, berarti saya happy, karena saya bisa belajar. Dia happy karena ada perubahan. Ada mungkin orang yang nggak happy, misalkan dinaikkan dari kepala kantor ke ranting. Waduh, gimana? Bisa nggak dia? Jangan-jangan nggak bisa, jangan-jangan gagal. Nggak senang karena apa? Menganggap perubahan sebagai kendala. Saya sudah enak, sudah nyaman sama tim-tim konter saya, kan gitu ya. Ini sudah seperti soib sendiri, ya. Nah, misalkan gitu ya. Tapi kalau ini ya udah. Saya senang dan saya dianggap sebagai media pembelajaran. Nah ini tugasnya. Di growth mindset ini coba di blank gimana blanknya? Oh ini aja. Sudah bisa ya. Ada 5 area kunci yang jadi bahan penilaian untuk kita menilai diri sendiri apakah kita masih fixed mindset atau growth mindset. Yang pertama adalah bagaimana reaksi kita dan pemaknaan kita manakala kita menyikapi peristiwa terkait dengan tantangan. Yang pertama. Jadi kalau kita menerima tantangan itu seperti apa reaksinya, ya. Yang kedua, faktor yang kedua atau area yang kedua adalah bagaimana reaksi kita manakala kita punya kendala dalam menjalankan sesuatu atau hambatan dalam menjalankan sesuatu. Yang ketiga, bagaimana kita punya reaksi kita manakala kita berusaha lagi terhadap kegagalan. Gagal, usaha lagi, gagal, usaha lagi. Itu respon kita seperti apa? Atau usaha terus ya, usaha terus tembus, usaha terus tembus, usaha terus tembus. Yang keempat, bagaimana reaksi kita manakala dikritik orang lain atau mendapatkan kritik. Yang kelima, bagaimana reaksi kita manakala sukses itu milik orang lain. Anda berusaha sama-sama, bekerja sama-sama, berjuang sama-sama,
ternyata yang sukses orang lain, Anda belum sukses. Nah, itu gimana? Nah, sekarang coba ditulis, ya, direfleksikan di masing-masing. Sediakan kertas kosong, nanti dikumpulkan. Tulis nama, ya, tulis namanya masing-masing. Anda coba refleksikan diri Anda masing-masing. Ya, perhatikan ya. Anda coba evaluasi diri Anda masing-masing. Bagaimana reaksi Anda ketika menyikapi 5 peristiwa ini? Minimal masing-masing peristiwa 2 reaksi. Contoh, kalau misalkan dikasih tantangan, reaksi Anda biasanya seperti apa? Pak, tentu reaksinya Misalkan gini, wah Bu Bucin ini orangnya galak ya. Nah, reaksimu gimana? Kalau ada orang yang menilai gitu. Masuk sih dia. Jadi reaksinya kan nggak baper. Ya. Ada yang reaksinya, aku lo nggak ngomong, mau pak perempuan. Aku lo gak galak, bro. Gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi saya ulang ya, ada 5 kejadian ketika kita dikasih tantangan, ketika kita menemui kendala dan hambatan dalam kerja. Ini tentang pekerjaan semuanya aja, nggak apa-apa. Ketika kita dikasih tantangan pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang lebih tinggi seperti apa? Ketika kita bekerja menemui kendala dan hambatan seperti apa? Ketika kita itu bekerja lalu gagal, terus disuruh usaha terus, itu seperti apa? Ketika kita itu sudah kerja, dikritik sama orang, itu seperti apa reaksinya? Ketika kita kerja, ternyata yang sukses orang lain. Saya kok nggak sukses ya, aku nggak pernah nyampe target ya, aku nggak pernah sukses ya, itu gitu ya. Pak, Nah, mau tanya, ini tuh berarti kan menilai diri sendiri ya Pak? betul. Berarti kan harus sesuai dengan nilai. Semisal kayak aslinya aku gondok, maksudnya aslinya aku iri, tapi tak tahu saya lah, aku gak kok, aku ikhlas, aku sabar. Boleh apa Pak? Saya kan menilai diri sendiri. Jadi gini, kalau menilai diri sendiri itu nanti evaluasinya untuk diri sendiri. Jadi gini, salah satu nanti caranya adalah kita harus jujur brutal. Ya. Kita harus jujur. Kalau memang kita masih punya tadi ya, masih iri dan sebagainya, tulis saja. Karena dengan kita itu jujur, kita bisa berubah. Kalau misalkan kita itu nggak jujur, kita nggak bisa berubah. Nanti yang rugi diri sendiri. Tadi dicontohkan ya. Saya aku iri, tak tulis ikhlas. Akhirnya apa? Ada penyangkalan kan? Nah, kayak tadi, aku lo nggak ngamuk. Ada penyangkalan. Ya. Nah, penyangkalan itu adalah membuat kita itu terkunci, nggak bisa berubah, gitu ya. Oke, ada yang belum tahu bedanya tantangan sama kendala? Kalau tantangan itu sesuatu yang baru. Kalau kendala itu ketika kita menjalani sesuatu itu, terus ada hambatan. Jadi apa caranya? Tunggu. Nama jabatan aja deh. Enggak, rekening yang dicatat rekening saya aja. Nanti biar kalau transfer biar gampang. Oke, silakan waktunya kurang lebih sampai 15 menit. 5 ya. Perwakilan aja ya. Kalau semuanya satu-satu selesai nih. Panjang.
Ini tulisan saya memang dokter ya, jadi hanya bisa dipahami oleh orang-orang apoteker. Apa-apa. Kan offside. Apoteker aja yang bisa paham. Tim promosi masih ngikuti ya. Oke, aman ya, aman ya. Itu nulisnya kenapa gitu itu? Anjir. Pak, ini kan dari orang lain santet. Apa? Santet. Sorry, benar ya, Om. Apa orang itu kalian yang biasa. Jadi kita jangan protes ya. Bucin nanti kalau bucin protes nanti bisa kita cegah. Sejujur-jujurnya ya lo saja ya. Kebaikannya untuk kalian sendiri ya. Sandi rumput, sandi Jepang. Sejujur-jujurnya kan sudah healing toh, sudah healing kan. Cuman sekarang sudut pandangnya adalah mindsetnya ketika menyikapi 5 peristiwa ini. Dikasih tantangan baru seperti apa, ada hambatan dalam pekerjaan seperti apa, ketika disuruh usaha terus-menerus seperti apa, ketika mendapat kritik seperti apa, ketika suksesnya milik orang lain seperti apa, ketika orang lain yang sukses itu seperti apa.